Yang kedua adalah anak muda ini takut dikritik. Takut dikritik Bang ya. Nah, anak muda ini takut banyak dikritik. Contohnya sekarang ini anak muda dia mau kritik Back to the Street, podcast jalanan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast jalanan Back to the Street hari ini kembali hadir bersama Bang Eriansah. Beliau banyak jabatannya nih. Beliau berkecimpung juga di Dewan, KNPI dan sebagainya. Kita sapa dulu Bang Eriansah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya. Cuma agak sedikit capean. Sudah lama memang tidak pernah bersua dengan Bang Eriansah. Gimana Bang kesibukan sekarang Bang? Ya, alhamdulillah hari kesibukan saya selain partai juga, baru pulang dari misi acara talkshow di pelantikan Mas Kalbar. Oke. Oh siap. Karena sekarang saya posisi sudah di ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuburaya ya. Jadi mau nggak mau saya harus meninggalkan sebagai ketua ketua PDAMPG Kalbar sambil menunggu proses pergantian. Untuk sementara ini saya masih sebagai ketua PDAMPG Kalbar. Wah, banyak juga pengalaman politik Bang Eriansah nih. Sebelum berkecimpung di dunia politik Bang, mungkin Abang berkecimpung di dunia bisnis apa gitu? Iya, sebelumnya memang saya berbisnis di swasta. Cuman karena sudah terjun politik, ya mau tidak mau saya harus ninggalin semua itu kegiatan-kegiatan saya yang lama. Oke. Saya dengar Abang di KNPI juga Bang ya? Iya. 2017 sebagai ketua KNPI Kalbar. Sebagai ketua sekarang. KNPI Kalbar. Oke. Bang gimana Bang masalah KNPI yang dualisme nih Bang? Kita tanya langsung ketua KNPI-nya. Mudah-mudahan ada solusi. Ya, jadi gini Bang. Kemarin pernah saya diskusi dengan Kadispora Kalbar, Windri, tentang bagaimana penyatuan KNPI Kalbar. Nah intinya bagi saya dan teman-teman di pengurusan saya Bang, kita maunya pemuda di Kalimantan Barat ini nyatu, kompak. Ya hilangkanlah ego-ego masing-masing. Makanya kita mau di zamannya Kadispora yang sekarang ini, Kadispora Kalbar sekarang ini bisa menciptakan ya rekor bahwa di zamannya Kadispora ini bisa melakukan penyatuan KNPI Kalbar. Nah, apalagi baru-baru ini sudah ada rekonsiliasi dari 3 KNPI, versinya Abdul Aziz, versinya Tur Fajri dan versinya Haris Pratama, tentang penyatuan KNPI dengan melalui kongres bersama. Nah, insya Allah di tahun 2021. Dan alhamdulillah disambut baik oleh Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, sekarang ini prosesnya adalah tinggal pembentukan panitia untuk kongres bersama. Kapan pelaksanaannya, kemudian siapa-siapa peserta yang akan diundang ke kongres bersama ini. Oke Bang, kita sebenarnya KNPI Abang nih versi yang mana nih Bang? Nah kalau saya versi Abdul Aziz. Oh versi Bang Abdul Aziz. Itu dulu PAT ya Bang ya? Ya dulunya PAT, kemudian bendaharanya itu tinggal sekarang ini, apalagi sekarang gedung gedung pemuda yang di jalan di Kota Baru itu sudah kita minta untuk supaya diambil alih oleh Pemprov, karena itu hak milik Pemprov. Nah setelah penyatuan KNPI ini baru gedung itu diserahkan ke KNPI yang sudah menyatu. Oke. Biar teman-teman dari OKP yang ada di Kalimantan Barat ini bisa menggunakan fasilitas itu, karena sayang Bang, fasilitas itu ada gedung, ada juga kayak penginapan itu. Jadi untuk acara mahasiswa ya bisa digunakan. Oke, siap. Oke Bang Eri, kira-kira KNPI tadi menyambung cerita KNPI ini, kapan musda KNPI Kalbar nih Bang? Mungkin setelah kongres bersama dimulai. Oh, kongres bersama dulu Bang ya? Kongres bersama dulu. Kongres karena kalau bersama kita dulu. Sekarang ini, nanti pasti bakal ribut lagi. Oh begitu. Nah, mungkin kita dari pusat dulu. Tapi kemarin juga pernah kita mengadakan kongres bersama, musda bersama, CAP di Singkawang. Di Singkawang tentang penyatuan. Nah, alhamdulillah Singkawang ini sekarang udah nyatu.
penengahnya adalah Wali Kota Singkawang, Bu Taifuji. Jadi bisa diselenggarakan di Singkawang Bang di ya. Singkawang dengan catatan kita menengahi fakta integritas bahwa tidak ada KNPI setelah Hizbah ini. Oke. Lanjut Bang, saya sering melihat Abang ngisi-ngisi materi nih Bang di kegiatan-kegiatan kepemudaan nih. Ada pesan-pesan enggak Bang buat pemuda? Kenapa sih hari ini pemuda situasi seperti apa gitu? Pesan-pesannya. Pesan saya ada 5. Bang. Pertama adalah 1, anak muda jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk berubah. Nah, kebanyakan anak muda ini kan takut untuk melakukan perubahan. Iya. Padahal dia punya kemampuan, padahal dia punya skill yang bagus, tapi kan takut tadi itu. Siap. Kemudian yang kedua adalah anak muda ini takut dikritik. Takut dikritik Bang ya. Anak muda ini takut banyak dikritik. Contohnya sekarang ini anak muda dia harus mengkritik, tapi juga harus memberikan solusi kepada seseorang. Artinya kritik juga harus balance dengan solusinya Bang ya. Solusinya, jangan kita hanya mengkritik tapi kita tidak tahu solusinya. Nah, kemudian anak muda itu takut dengan anak muda takut gagal. Oh ya, takut gagal. Punya ketakutan akan kegagalan Bang. Jadi contoh kayak saya kan pengen maju jadi seorang anggota legislatif. Ya. Nah, kita jangan takut bahwa kita akan gagal. Siap. Kita harus punya visi dan misi yang betul-betul kita mampu. Oh, saya mampu untuk maju ke lembaga legislatif. Ya jangan takut gagal. Kalau gagal itu ya suatu kegagalan tapi suatu kemenangan ke depan. Oke, jadi kegagalan itu harus ditanggulangi sendiri Bang ya. Sendiri. Jangan tahu dia gagal lalu down. Nah, semuanya gini. Oke. Anak muda sekarang ini takut gagal, tiba-tiba langsung down, depresi. Nah, itu. Kemudian adalah satu lagi takut apa kata orang. Oh, takut diomongkan, takut dicibir Bang ya. Biasanya kan anak muda ini takut nih. Jadi minder. Baru gak diomongkan si A ini, si ini, lalu tiba-tiba takut. Ya. Padahal apa yang dikatakan orang itu belum tentu benar buat dia gitu. Makanya kita hanya dugaan dan prasangka ya. Biasa wajar kalau kita mau sukses. Wajar Bang. Mau sukses ya jangan dengar apa kata orang. Tapi Siap. Apa kata Tuhan tentang diri kita sendiri. Oke. Sebelum di legislatif nih Bang dan sebelum jadi ketua KNPI kan Abang sempat jadi pengusaha Bang ya. Iya, pengusaha. Saya dengar juga Abang seorang DJ nih, punya kebiasaan hobi yang anak muda banget gitu kan. Kalau DJ itu hobi Bang. Hobi ya Bang ya. Tapi kita harus punya prinsip. Bang. Siap. Prinsip dalam arti tidak semua musik DJ itu identik dengan narkoba. Siap. Ya kan. Nah disitulah sebenarnya kita pola itu harus kita ubah. Sekarang ini biasanya kalau mensosialisasikan narkoba itu biasanya di sekolah-sekolah Bang. Betul enggak? Kita lihat sekarang. Siap. Nah, biasanya yang disosialisasikan itu adalah anak-anak yang betul-betul yang udah tahu, yang udah pintar. Tapi biasanya yang pakai ini anak-anak yang selain ibaratnya nakal sekolah. Siap. Nah, kalau ada seminar-seminar mereka enggak mau. Ya, artinya punya hobi boleh. Penting Bang ya untuk kreativitas, cuman memang harus diarahkan dengan hal-hal yang baik. Nah, saya jadi DJ ini adalah suatu hobi. Bagaimana pada saat ini saya mengkampanyekan bahwa tidak semua musik saya no to drug. Bahwa semua musik itu tidak identik dengan narkoba. Kita happy. Disitulah mungkin sosialisasi bisa masuk. Nah, kadang-kadang kalau saya misal mau ada penampilan, saya kadang-kadang mengajak pihak aparat untuk masalah itu. Siap. Terus saja yang contoh kayak ibu-ibu senam. Itu lagunya lagu apa? Lagu DJ. Kemudian orang-orang supir truk bawa truknya coba dengerin lagu. Diiringi lagu DJ. Nah, apakah kita harus menjustice bahwa dia itu pemakai? Enggak. Jadi musik DJ ini bisa untuk merelaksasikan orang sebenarnya. Tergantung pembawaannya Bang ya. Nah, tergantung dari kita sendiri. Siap. Tergantung pembawaannya. Jadi boleh pesan dari Bang Eri terkait anak muda, khususnya anak muda-muda Kalimantan Barat, boleh punya hobi yang mungkin agak mengarah ke hal-hal yang negatif sekarang, tapi itu bukan hobinya yang salah. Jadi pembawaan kitanya yang harus diperbaiki Bang ya. Iya betul. Boleh bermusik remix
disco dan sebagainya, tapi jangan drugs. Nah, Drug gitu, itu jangan jauhin drug. jangan narkoba. Kasihan orang Siap, tua bang. kasihan orang tua. Oke, Bang, di nyentil sedikit masalah legislatif nih Bang. Di komisi apa Bang? Di DPRD provinsi Bang ya? Iya, saya di Komisi 4 bidang pembangunan infrastruktur. Komisi berapa Bang? Komisi 4. Komisi 4 Iya. membidangi Masalah masalah infrastruktur dan pembangunan. infrastruktur dan pembangunan. Jadi pembangunan yang seperti apa Bang? Yang skalbar lah tentunya Ya, Bang skalbar. ya, skalbar. Iya. Skalbar misalnya Naungannya di bawah- jalan-jalan provinsi Iya, misalnya. jalan-jalan provinsi. Ya, naungan Komisi 4 adalah dinas PUPR, dinas Infrastruktur, dinas perhubungan, Bapeda, Mm. kemudian dinas SDM, SDM. Kementerian Sumber Daya Manusia. Infrastruktur ini kan bukan hanya bicara pembangunan Bang. Iya, Pembangunan jalan jalan. hanya kan SDM juga masuk kali ya. Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Masuk ya? Masuk. Oke. Siap. Jadi Bang Eri ini fokus pekerjaannya di Komisi 4 adalah infrastruktur dan pembangunan. Iya. Termasuklah pembangunan tidak hanya konstruksi. Jadi manusia juga Bang Iya, ya. betul. Jadi wajar kalau beliau sering melakukan kegiatan pemberdayaan melalui diskusi dan dialog terkait kepemudaan dan sebagainya Bang ya. Sudah sering juga Bang isi-isi materi Bang ya? Ya, kadang-kadang teman-teman mahasiswa juga yang kalau saya ada waktu, insya Allah saya hadir. Oh siap. Nah, kalau nggak sempat ya mungkin ngomong sama mereka bahwa bisa dipindahkan. Oke. Suka nyantai-nyantai juga Bang ya legislatif. Suka nyantai-nyantai di warung kopi dan sebagainya. Berbaur dengan masyarakat Kota Ya. Pontianak ya enggak? Seharusnya begitu bang. Dalam rangka apa nih Bang? Menyerap aspirasi. Ya, dalam rangka juga menyerap aspirasi. Ya juga kita membuka kepada masyarakat bahwa dewan itu tidak semuanya itu kita jauh. Elit gitu ya, Elit, elitis ya. gitu. Nah, semuanya seperti itu. Tidak Saya semuanya lebih suka elitis. kita enak ngobrol kayak di warung kopi. Kalau di warung kopi ya. Lebih enak, inspirasi itu kayaknya lebih Eh, terbebas dari hal-hal yang formal Bang ya. betul. Kok saya orangnya nggak suka formal. Saya lebih suka ngobrol-ngobrol seperti ini. Ya. Santai, ngopi. Siap. Karena memang hobi saya ngopi. Kopi. Hobi. Kalau seandainya pesan-pesan nih Bang untuk pemuda yang pengen meniti karir di dunia politik nih Bang, Ya, khususnya kayak seperti Abang, kayaknya saya perhatikan karir politik Abang nih melejit juga kan, enggak. dari mulai ke NPI, kontraktor ke NPI Jadi begini, LPG. saya hanya memberikan saran kepada anak muda Iya. bahwa politik tidak jahat. Mm, Ada mengatakan bahwa jangan sampai politik ini diambil dengan orang jahat. siap, Nah, masih banyak orang yang baik. Siap. Nah, saran saya buat anak muda, ayo kita terjun di dunia politik. Mm, Tidak semua politik itu jahat. Tinggal bagaimana kita melihat sudut pandangnya. siap. Tinggal bagaimana kita melihat Ya. sudut pandangnya. Maka cuman tadi bang, kalau kita mau terjun politik, nah, tadi saya terjun politik karena saya sebelumnya udah sering berorganisasi. Siap, Nah, jadi organisasinya kita terapkan lagi di dunia politik. Emang harus ada penyesuaian. proses Nah, Bang ya. Proses. Nah nanti kayak ada di mahasiswa kenapa sering-sering demo, nanti pada saat dia duduk di legislatif, oh ternyata seperti ini loh. Ya, Nah, jadi biar tahu gitu loh. Jangan kita dikritik, tapi kita nggak tahu. Nanti setelah duduk di politik baru kita seperti ini loh. oh ya. Beda Bang ya, pembawaan waktu ngurus organisasi dengan sekarang Beda. jadi orang di pemerintahan gitu kan. Kalau di dunia politik itu satu prinsipnya adalah tidak ada teman sejati dan tidak ada musuh abadi. Siap, Semua punya kepentingan. kepentingan. Nah itu harus terapkan. Tidak ada dalam dunia politik ini teman sejati dan tidak ada musuh abadi. Jadi kemarin kita musuh, nanti ke depan mungkin kita bisa bersaing. Oke. Sering bertolak belakang juga Bang berarti dengan misalnya Abang pribadi punya kepentingan tetapi di partai kepentingannya beda gitu. Iya. Yang bagaimana cara mengatasinya itu Bang? Apa yang harus didahulukan? Gimana? Misalnya Abang punya kepentingan pribadi nih. Ternyata kepentingan Abang ini berbeda dengan kepentingan partai. Contoh gimana kayak saya mimpin ketua DPD DPD Golkar Kuburaya. Kabupaten Kuburaya ya. Nah, di satu sisi saya punya kepentingan pribadi. Mm. Di satu sisi saya harus punya kepentingan organisasi. Ya saya harus dulukan kepentingan organisasi dulu Bang. Siap. Untuk sekarang ini ya. Ya. Tapi pada saat
pileg, saya harus Hmm. pentingkan kepentingan saya dulu. Ya, karena Abang juga salah satu aktor politiknya ya. Iya, kan gitu Bang. Tapi untuk sekarang ini bagaimana saya harus membesarkan partai. Saya harus dulukan kepentingan kepentingan golongan, kepentingan organisasi dulu Bang. Intinya adalah suatu organisasi kalau pengen maju, pengen sukses, tergantung dari ketuanya. Bang. Siap. Bagaimana ketuanya Memimpin. memimpinnya. Kalau kalau seorang pemimpin itu ibaratnya kata orang bilang pelit Mm-mm. ataupun ibaratnya tidak mau bekerja, susah Bang, organisasi maju. Walaupun dia punya struktur yang bagus. Iya. Tapi kalau dasarnya dia tuh tidak mau berkorban ke partai, susah. Nah prinsip saya adalah prinsip saya di dalam organisasi adalah biar tekok asal penting organisasi jalan walaupun saya harus berkorban untuk Mm-mm. bagaimana Siap. saya akan korbankan segalanya untuk kepentingan partai yang saya pimpin. Siap. Satu sisi harus membesarkan partai juga, Partai. harus mengcover kepentingan pribadi juga Bang ya. Cuman kan tinggal kembali ke masing-masing Bang, karena masing-masing Siap. orangnya beda Bang. Oke Bang. Wataknya beda-beda, ada yang seperti ini, yang beda-beda. Iya Bang. Bang, Komisi 4 sekarang lagi fokus melakukan pembangunan seperti apa Bang? Khususnya pembangunan di Kalbar ini. Nah, karena ini masih pandemi Covid kan. Ya. Dan juga kita anggaran APBD provinsi baru proses tender. Ya. Jadi kita hanya mantau aja dulu Bang. Proses render Bang ya. Proses tender ada beberapa yang ada proses tender karena kita sekarang ini ada dinas yang sudah melebur Bang. Contoh dinas Cipta Karya sekarang udah bergabung ke dinas PUPR. Cipta Karya melebur ke PUPR. Kemudian Siap. dinas ISDM dari Sumber Mineral yang di bawah naungan kita bergabung ke dinas perindustrian dan perdagangan SDM. Jadi Oke. segala izin-izin pertambangan yang ada di Kalbar itu sekarang ditarik ke pusat. Oke. Berarti izin pertambangan sekarang sudah ditarik ke provinsi, ke pusat ya? Ke pusat ya. Jadi Kayak tidak dinas. ada kewenangan provinsi Nggak lagi ada. ya. Kewenangan kita hanya rekomendasi. 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 Oke. Sekilas lah tentang pekerjaan dan fokus dari Komisi 4 ya dalam bidang infrastruktur dan pembangunan. Oke Bang, mungkin kita sudahi dulu. Oke, siap. Kalau misalnya ada tema-tema yang menarik ingin kita bahas, kita bisa lanjutkan ke Siap. sisi berikutnya terkait dunia kepemudaan, mungkin dunia politik dan dunia lainnya. Oke, terima kasih Bang Eri Eriansa. Siap. Semoga semakin sukses. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.